Meskipun ada banyak benua tanpa akhir di dalam dunia seribu besar, benua surga utara masih merupakan salah satu yang paling mempesona. Dan sumber dari kecemerlangan benua surga utara adalah Akademi Beichang. Itu adalah salah satu dari 5 akademi besar yang dikenal luas di dalam dunia seribu besar, tempat banyak jenius muda berkumpul. Setiap siswa akan mengungkapkan bakat luar biasa mereka saat mereka memulai perjalanan untuk menjadi salah satu pusat kekuatan yang mempesona di dunia seribu besar. Dunia seribu besar sangat luar biasa. Di antara mereka, ada ras yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai kekuatan kuat. Namun demikian, banyak dari para jenius ini akan memilih untuk memasuki 5 akademi besar untuk melakukan pelatihan. Hanya berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa uniknya 5 akademi besar. Kalau tidak, mengapa para jenius yang baik hati ini menyerah pada warisan ras mereka sendiri dan melakukan perjalanan melintasi banyak benua untuk berlatih di salah satu dari 5 akademi besar? Karena kecemerlangan Akademi Beichang, tempat ini secara alami cukup luar biasa. Ketika dibandingkan dengan dunia Beichang dalam 100 benua spiritual, dunia Beichang bahkan tidak dapat dianggap sebagai provinsi pedesaan dari benua surga utara. Di dalam benua surga utara, Akademi Beichang mempertahankan posisi eksklusif. Selain dari Akademi Beichang, masih ada kekuatan kecil dan besar yang tak terhitung jumlahnya di benua ini. Benua ini benar-benar tempat para jenius berbakat disembunyikan. Seseorang pernah berkata, bahkan pendekar tingkat Zizun harus menarik harga diri dan kesombongan mereka ketika mereka tiba di benua surga utara. Dilihat dari ini saja, orang bisa melihat betapa rumit dan dalamnya perairan benua ini. Meskipun air berada jauh di dalam benua surga utara, turbulensi yang disebabkan di dalamnya tidak akan pernah menyebar ke Akademi Beichang. Ini karena semua kekuatan dan pusat kekuatan di benua surga utara tahu bahwa Akademi Beichang yang tenang, yang terletak di pusat benua, sebenarnya adalah naga yang sedang tertidur. Meskipun itu biasanya tidak mengungkapkan kekuatannya, kehadirannya sudah cukup untuk menakuti semua orang begitu itu mengungkapkan kekuatannya. Selain itu, semua orang tahu bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Akademi Beichang hanya akan menjadi kekuatan di permukaan. Kekuatan yang benar-benar menakutkan adalah bukan ini, tetapi kekuatan tersembunyi yang mereka sembunyikan. Selama ribuan tahun, ada banyak pusat kekuatan yang keluar dari Akademi Beichang. Di antara mereka, ada beberapa ahli yang pernah berdiri di puncak. Meskipun mereka sudah meninggalkan Akademi Beichang dan mungkin menjadi pemimpin sebuah di wilayah, tidak mungkin untuk menghapus ikatan yang mereka miliki dengan Akademi Beichang. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa dalam keadaan normal, setelah Akademi Beichang berada dalam bahaya kehancuran, individu-individu akan dapat melihat betapa mengerikan kekuatan yang tersembunyi di dalam Akademi. Ini adalah kepercayaan dan kekuatan Akademi Beichang. Mungkin itu bukan yang terkuat di dunia seribu besar. Koneksi manusianya akan membuat pasukan elit dan ras dengan latar belakang yang kuat takut akan itu. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melangkah melalui pintu perunggu raksasa, mereka bisa merasakan rasa pusing muncul dari dalam diri mereka. Ini karena transfer dimensional. Untungnya, mereka telah membawa Oskadon dan Mixagrip untuk mengatasi pusing ini, dan tak lama kemudian mereka merasa tubuh mereka mulai stabil. Lalu, cahaya di depan mata mereka tiba-tiba berubah lebih terang. Semua orang membuka mata mereka yang menyipit saat mereka menatap dunia asing di depan mereka. Kejutan muncul di wajah banyak orang. Platform batu awalnya kosong dan diisi oleh Mu Chen dan yang lainnya. Di depan mereka ada pemandangan yang megah. Tanah yang luas dan tak berujung bisa dilihat. Di tanah, ada banyak ruang budidaya yang saling terhubung. Kadang-kadang, air terjun akan turun melalui pegunungan saat riak-riak kabut besar keluar. Adegan di depan mereka terlalu mengesankan. Dengan demikian, meskipun platform batu tempat berdiri Mu Chen dan yang lainnya cukup luas, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pemandangan di depan mereka. Di langit di atas Akademi Spiritual, banyak tokoh akan lewat. Beberapa akan terbang di tempat latihan. Oleh karena itu, energi spiritual yang kuat akan bertabrakan dan menyebabkan suara teredam. Di antara gunung tak berujung di dalam Akademi Spiritual, gunung yang paling mencolok adalah yang terletak di tengah.
Gunung itu berbentuk aneh dan tampak seperti burung ilahi yang telah melebarkan sayapnya. Rasa penindasan yang menyelimuti seluruh daratan bisa dirasakan dari gunung berbentuk burung. Di bagian atas sayap gunung berbentuk burung ini, ada tablet batu di masing-masing sayap. Di tablet batu, cahaya menyilaukan yang bisa dilihat di seluruh akademi spiritual terpancar keluar. Mu Chen menatap tablet batu besar yang terletak di sayap kiri dan menatap bagian atas tablet. Saat cahaya keemasan bersinar, dua kata besar terbentuk. Peringkat roh. Peringkat roh, gumam Mu Chen. Mungkinkah ini peringkat roh yang sebelumnya disebutkan oleh Anran? Itu adalah peringkat roh Akademi Beichang. Sebuah suara samar muncul di sampingnya. Mu Chen berbalik dan memperhatikan Anran di sebelahnya. Dia menatap tablet batu besar saat bibir merahnya bergerak. Apa itu peringkat roh? Mu Chen bertanya dengan bingung. Seperti namanya. Ini adalah peringkat yang dibuat Akademi Beichang untuk siswa tahap Shenpo. Ini adalah peringkat paling dasar dalam Akademi Beichang. Selama kekuatan kamu berada dalam level Shenpo, kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat ini. Namun, peringkat roh ini hanya mencakup 1000 tingkat roh teratas dalam Akademi Beichang, Anran menjelaskan. Hanya setelah penjelasan itulah Mu Chen akhirnya memahami peringkat. Dia berada di tahap tengah level Shenpo. Peringkat apa yang akan dia miliki di peringkat roh? Jika kamu percaya bahwa orang-orang di peringkat roh hanya akan memiliki kekuatan tahap Shenpo, maka kamu terlalu naif. Anran mendengus, bajingan yang berada di peringkat 10 besar mungkin setara dengan aku. Mu Chen tertegun. Setelah itu, dia benar-benar terkejut. Bagaimanapun, ia hanya mengalahkan Anran setelah mengandalkan kekuatan bersama antara dirinya dan tante-tante siluman burung. Mungkinkah orang-orang yang masuk dalam 10 besar memiliki binatang spiritual yang sebanding dengan tante aku? Namun, tidak mungkin mereka memiliki ikatan garis darah seperti dia, kan? Orang-orang ini hanya menggunakan celah. Biasanya, kamu hanya perlu memasukkan energi spiritual terkuat kamu di dalam kartu nilai spiritual yang diberikan Old Bay sebelumnya dan kamu akan memiliki hak untuk memasuki peringkat roh. Kartu nilai spiritual akan mengirimkan informasi ke peringkat roh dan memberi peringkat kamu. Orang-orang yang berada di peringkat 10 besar, semuanya menggunakan celah. Segera setelah mereka maju ke tahap Rongtian, mereka memasukkan energi spiritual ke dalam kartu nilai spiritual. Sama seperti ini, mereka akan dapat melepaskan energi yang sebanding dengan level Rongtian dengan kekuatan tahap Shenpo mereka. Dengan melakukan ini, peringkat mereka secara alami akan sangat tinggi. Lagi pula, bagaimana mungkin level Shenpo biasa bisa bersaing dengan mereka? Mu Chen memukul bibirnya. Dengan kata lain, individu-individu yang berada dalam peringkat 10 besar dari peringkat roh telah menduduki peringkat 10 teratas dari peringkat roh sementara kekuatan mereka yang sebenarnya telah mencapai level Rongtian sejak lama. Apakah ada manfaat dalam menduduki 10 peringkat roh teratas? Tanya Mu Chen. Mungkin sangat mulia bagi mereka untuk menggunakan metode ini dalam menempati 10 peringkat teratas, kan? Setiap hari, 50 peringkat roh teratas akan secara otomatis mendapatkan nilai spiritual berdasarkan peringkat mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak oleh gagasan mendapatkan nilai spiritual tanpa melakukan apapun? Selain itu, berapa banyak siswa yang berani menantang mereka? Namun, orang-orang ini hanya berusaha menunjukkan kekuatan mereka di sini saja. Jika kita berbicara tentang peringkat berikutnya, peringkat surgawi, mereka mungkin bahkan tidak akan masuk 1000 teratas. Anran menjawab. Setelah ini, Mu Chen mengerti. Jadi ada manfaat seperti memiliki peringkat. Tidak heran mereka tidak ingin pergi setelah menempati peringkat dalam peringkat dasar seperti peringkat roh. Lalu apa maksud dari peringkat surgawi? Mu Chen terus bertanya seolah-olah dia adalah bayi kecil yang penasaran. Peringkat surgawi, setelah mengucapkan dua kata ini, ekspresi dingin Anran akhirnya berubah serius dan matanya berubah penuh gairah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sayap kanan gunung berbentuk burung. Di lokasi itu, ada tablet batu besar lainnya. Awan bergerak di dekat tablet batu dan lampu emas sesekali akan berkedip. Setiap nama pada tablet batu ini adalah pusat kekuatan di Akademi Beichang. Peringkat surgawi.
Ini adalah peringkat yang dapat dimasuki oleh siswa yang telah memasuki tahap Santiansi. Peringkat itu mewakili puncak Akademi Beichang. Banyak jenius berlatih untuk mendapatkan tempat duduk dalam peringkat surgawi. Setiap kali 10 peringkat teratas dalam perubahan peringkat surgawi, itu adalah acara terbesar dalam Akademi Beichang. Mu Chen bisa merasakan gairah dalam nada Anran, dan mata hitamnya terfokus pada tablet batu. Dia menatap dan memperhatikan bahwa nama-nama yang terbentuk dengan cahaya keemasan meresap keluar dengan kemuliaan. Seolah-olah mereka terukir di sana untuk dihormati oleh semua siswa di Akademi Beichang. Berdiri di sebelah Mu Chen, Luo Li, Ye Qingling dan yang lainnya juga menatap tablet batu yang mewakili tingkat sebenarnya dari Akademi Beichang. Peringkat 10 surgawi, Yao Fan. Digembleng di Akademi Beichang selama 3 tahun. Peringkat 9 surgawi, Luo Hua. Digembleng di Akademi Beichang selama 3 tahun. Peringkat 8 surgawi, Wang Zhong. Peringkat 3 surgawi, Su Xuan. Peringkat 2 surgawi, Li Xuantong. Ketika peringkat 2 surgawi disebutkan, Luo Li mengerutkan kening di samping Mu Chen. Namun, Mu Chen gagal fokus. Siapa yang menduduki peringkat pertama? Mata yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke atas sekali lagi dan menatap posisi teratas. Di lokasi itu, sebuah nama membawa rasa penindasan yang dalam keluar. Peringkat 1 surgawi, Shen Changsheng. Shen Changsheng, banyak orang menatap nama emas itu. Meskipun itu hanya nama, itu seperti gunung yang tak tertandingi. Trauma ini menyelimuti dan memasuki hati banyak orang. Bagaimanapun, mereka hanya siswa baru yang baru saja tiba di Akademi Beichang. Di tempat ini dipenuhi dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, orang itu sudah mencapai puncak dan berdiri di atas mereka. Mu Chen menatap nama yang mendominasi dan perlahan mengalihkan pandangannya. Dia bisa merasakan darah di dalam dirinya mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih. Ini adalah Akademi Beichang yang telah lama ia harapkan. Bahkan persaingan dalam jalan spiritual tidak ada artinya dibandingkan dengan tempat ini. Jika dia ingin membuktikan dirinya sendiri, tempat ini adalah tempat latihan terbaik baginya. Suatu hari, dia akan melampaui semua anak-anak yang dikirim surga dan berdiri di puncak juga. Sambil berdiri di platform besar, ribuan siswa baru menatap nama yang berada di puncak, peringkat surgawi. Tekanan yang dipancarkannya langsung membungkam semua orang. Bahkan siswa baru yang dinilai sebagai kelas raja, di jalan spiritual memiliki sedikit ketakutan dan rasa hormat ketika mereka menatap nama itu. Ini adalah orang yang berdiri di puncak siswa yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Beichang. Shen Changsheng. Mu Chen perlahan meludahkan seteguk udara saat ia dengan lembut menggumamkan nama yang mendominasi ini. Dia saat ini adalah siswa terkuat di Akademi Beichang. Bahkan aku hanya melihatnya sekali, setahun yang lalu. Anran menatap nama itu dengan rumit. Ketika dia bertemu Shen Changsheng, yang terakhir telah menyelesaikan misi untuk memburu binatang spiritual tingkat surga dan baru saja kembali ke akademi. Di bawah matahari terbenam, seorang anak laki-laki mengenakan jubah hitam turun dari langit dengan tombak panjang yang menembus binatang spiritual peringkat surga. Darah segar terciprat melalui tombaknya. Saat dia turun ke akademi dengan tombak di pundaknya, jejak terbentuk dari darah yang menetes. Adegan itu telah mengejutkan seluruh Akademi Beichang. Bahkan bagi Anran, yang masih siswa baru saat itu, bisa merasakan getaran yang datang dari lubuk jiwanya. Untuk kalian semua siswa baru, saat ini, dia bukan seseorang yang bisa kamu jangkau. Anran berangsur-angsur pulih dan menatap siswa baru yang menjadi diam saat dia tersenyum. Peringkat surgawi masih terlalu jauh untukmu. Mungkin setelah kamu berlatih setidaknya selama 2 tahun, kamu mungkin memenuhi syarat untuk memasuki peringkat surga. Saat ini, kalian semua harus mempertimbangkan bagaimana memasuki peringkat roh. Peringkat itu adalah setara di mana semua pendatang baru berada. Mendengar ini, banyak siswa baru menggaruk-garuk kepala. Peringkat roh juga tidak mudah untuk dimasuki. Jika mereka ingin peringkat 50-an, mereka mungkin akan membutuhkan kekuatan mendekati Rongtian. Adapun 10 besar, bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk menduduki itu, mereka tidak akan berani mencuri posisi jauh dari senior yang tidak mau meninggalkan peringkatnya.
Memikirkan hal ini, semua siswa baru diam-diam menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari Akademi Beichang, yang mereka anggap sebagai tanah suci untuk kultivasi. Persaingan di sini benar-benar mengerikan. Pada saat ini, cahaya muncul di langit di atas platform besar dan tubuh Old Bai muncul. Dia menatap ribuan siswa baru dan sedikit mengangguk. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Karena kalian semua telah mencapai Akademi Beichang, maka sudah waktunya untuk mengumpulkan siswa baru yang tersisa dari 3 Akademi Beichang lainnya." Bagaimanapun, mereka telah mencapai tempat ini beberapa hari yang lalu. Mendengar ini, Mu Chen mengerutkan kening sebagai tanggapan. Old Bai melambaikan lengan bajunya, dan suara bel yang jelas bergema di langit. Kemudian, itu menciptakan simfoni gelombang suara saat menyebar. Setelah bunyi bel berdering, Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat melihat banyak tokoh yang bergegas dan mendarat di platform batu lainnya. Karena banyak angka, keributan ramai terdengar di daerah ini. Pada platform di mana Mu Chen dan yang lainnya berada, ribuan siswa baru menatap dengan rasa ingin tahu pada 3 platform batu lainnya. Orang-orang ini juga telah melewati dunia Beichang lainnya. Mereka juga siswa tahun pertama Akademi Beichang seperti mereka. Dengan menjumlahkan siswa baru di 4 platform batu, mungkin ada lebih dari 20.000 siswa. Jumlah ini sungguh luar biasa. Seleret Desir. Di platform batu selatan, sesosok cahaya bergegas mendekat dan berdiri di depan platform batu. Ketika sosok cahaya ini muncul, siswa baru di platform itu langsung menunjukkan tatapan hormat saat mereka menatapnya. Lampu perlahan menyebar dan menunjukkan sosok ramping dan tinggi. Itu adalah gadis cantik yang memiliki rambut panjang, dengan pakaian biru esnya yang seksi. Sepasang mata besarnya juga berwarna biru es. Jika dilihat dari jauh, dia tampak seperti gunung yang sangat dingin, yang mengeluarkan hawa dingin sedingin es. Jika Anran halus dan elegan, maka gadis dengan gaun biru panjang itu secara alami dingin. Matanya yang cantik tampak menarik udara dingin di dunia. Mu Chen menatap gadis itu dan matanya menyipit. Dari fluktuasi kuat yang dipancarkan dari tubuh yang terakhir, dia bisa mengatakan bahwa dia juga telah maju ke tahap Rongtian. Dia Bingking. Dia adalah siswi baru yang mengalahkan senior terkuat di dunia Beichangnya. Anran menjawab dengan samar, dikatakan bahwa dia berasal dari klan Roh Es. Karenanya, ia dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan es. Klan Roh Es? Mu Chen tertegun. Kemudian, dia berkata dengan terkejut, mungkinkah klan Roh Es yang dirumorkan di mana leluhur Wusu, yang datang dari dataran bawah, menantang semuanya sendirian? Dia sudah mendengar rumor ini sejak lama. Klan Roh Es adalah klan yang memiliki warisan dan latar belakang yang kuat. Itu dianggap sebagai kekuatan elit bahkan di dalam dunia 1000 besar. Namun, di depan leluhur Wusu, yang datang dari dataran bawah, klan Roh Es telah benar-benar tidak berdaya melawan pria itu, yang merupakan dewa petir yang bahkan memegang tongkat petir. Pertempuran itu telah mengejutkan seluruh dunia 1000 besar. Bahkan Mu Chen, yang tinggal di alam Beichang, telah mendengar tentang hal itu. Anran mengangguk. Jelas bahwa dia telah mendengar desas-desus ini juga. Dari jauh, gadis yang dikenal sebagai Bingking menatap platform di mana Mu Chen dan yang lainnya berdiri setelah mengungkapkan penampilannya. Namun, tatapannya hanya tertuju pada tubuh Luoli sebelum dia berbalik. Dia tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual. Namun, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan individu yang berdiri di puncak jalan spiritual. Dari kelompok Mu Chen, dia merasa bahwa Luoli adalah satu-satunya yang dianggap sebagai ancaman baginya. Seleret Desir. Mengikuti Bingking, 2 sosok cahaya lainnya bergegas keluar dan berdiri di depan platform batu timur dan barat. Di platform batu timur, sosok beruban muncul. Tubuhnya memancarkan cahaya kuning seolah-olah dia adalah pohon layu. Namun, dia memberi orang lain perasaan sangat berbahaya. Itu Mu Kui. Dia juga siswa baru paling menonjol di dunia Beichang lainnya. Anran menatap platform batu barat. Di lokasi itu, seorang anak lelaki ramping dengan pakaian biru berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Temperamen yang sama sekali berbeda muncul darinya. Sementara dia menjadi cukup sombong, dia masih sangat kuat.
Itu Yang Hong. Aku kenal dia, kamu tidak harus memperkenalkannya kepada aku. Mata hitam Mu Chen perlahan-lahan fokus pada sosok ramping yang jauh. Dia tertawa samar seolah mengenang masa lalu. Di sampingnya, Luo Li juga menatap sosok itu. Rasa dingin melintas di matanya yang bening seperti kaca. Pada saat ini, bocah laki-laki di peron batu timur itu juga merasakan tatapan itu dan segera memiringkan kepalanya. Dia memiliki wajah yang cukup tampan. Dipadukan dengan sosoknya yang ramping dan temperamen yang unik, dia pasti memiliki pesona yang kuat. Dari dekat, banyak gadis diam-diam melirik padanya dengan malu-malu. Dia menatap platform batu yang jauh sebelum tatapannya terfokus pada tubuh Mu Chen. Wajahnya tertegun sejenak sebelum dia membentuk senyum aneh di wajahnya. Mu Chen, jadi kita bertemu lagi. Dia tersenyum pada Mu Chen. Namun, tawanya yang dipenuhi dengan energi spiritual yang lebat, langsung menyebabkan banyak siswa membalikkan kepala mereka. Namun, aku cukup terkejut. Jadi petaka darah yang dikenal luas dan terkenal di jalan spiritual sekarang hanya pada tahap pertengahan level Shenpo. Ahai, ini di luar dugaanku. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi selemah ini setelah didiskualifikasi dari jalan spiritual. Bocah itu tertawa dengan lembut dan merenung saat dia menatap Mu Chen. Jika Jishuan tahu bahwa kamu hanya memiliki kekuatan seperti itu, dia mungkin akan sangat kecewa. Lagi pula, dia selalu melihatmu sebagai saingannya. Pada akhirnya, kamu benar-benar menjadi begitu lemah dan menyedihkan. Tampaknya diusir dari jalan spiritual telah mengambil korban bagi kamu. Suara Yang Hong terbawa dan langsung memulai keributan di dalam 3 platform batu lainnya. Bagaimanapun, ada banyak orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual sebelumnya. Di antara mereka, pasti ada beberapa individu yang telah dinilai sebagai kelas raja. Oleh karena itu, mereka sangat ingat nama petaka darah, Mu Chen. Bagaimanapun, dia adalah orang yang bahkan ditakuti oleh Raja Xuan, Jishuan, di jalan spiritual. Bagaimana mungkin mereka tidak mewaspadai dia? Banyak tatapan segera bergeser dan mendarat di tubuh Mu Chen. Syok langsung memenuhi mata mereka. Dibandingkan dengan siswa baru yang berdiri di puncak, kekuatan fase pertengahan level Shenpo yang terakhir tidak ada bandingannya. Bing Qing dan Mu Kui juga menatap. Meskipun yang pertama tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, dia memiliki sedikit pemahaman tentang individu-individu yang berdiri di puncak jalan spiritual. Secara alami, dia telah mendengar apa yang disebut petaka darah Mu Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka bocah tampan di depan mereka adalah petaka darah yang secara instan dapat mengubah ekspresi orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual. Pada saat yang sama, Mu Kui juga mengerutkan kening. Sedikit kekecewaan memenuhi matanya. Dia secara alami menikmati pertempuran. Jika Mu Chen kuat, maka dia akan tertarik padanya. Namun, pikiran-pikiran ini segera memudar ketika dia memandangnya. Yang Hong, jika kamu mencari lawan, aku selalu siap untuk menebas mulut kotormu itu. Mata Luo Li yang bening seperti kaca menatap dingin ke arah bocah itu ketika dia perlahan berbicara. Mendengar ini, Yang Hong segera mengerutkan kening. Jika kamu ingin mengejeknya sekarang, itu masih terlalu dini untukmu. Dia sama dengan kalian bertiga dan merupakan salah satu orang yang paling menonjol di sini. Bahkan aku dikalahkan olehnya. Jadi, apa yang memberimu hak untuk mengejeknya? Di samping Mu Chen, Anran mengerutkan kening dan mencibir. Dia telah kalah dari Mu Chen. Jika Mu Chen diejek oleh orang-orang ini, bukankah mereka juga akan menertawakan ketidakmampuannya? Ketika Anran mengucapkan kata-kata ini, keributan langsung meledak. Para siswa baru dari 3 platform lainnya menatap dengan tak percaya pada bocah yang kalem dan tampan itu. Hanya dengan kekuatan fase pertengahan level Shenpo, dia mampu mengalahkan senior yang berada di level Rongtian. Bagaimana itu mungkin? Bing Qing dan Mu Kui benar-benar terkejut. Kemudian, mereka menatap Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Oh! Yang Hong menyipitkan matanya saat dia menatap Mu Chen dengan serius. Dia tersenyum tajam, seperti yang diharapkan dari petaka darah, Mu Chen. Tampaknya kamu telah menyembunyikan kekuatan kamu cukup dalam. Dengan cara ini, itu akan menarik.
Mata hitam Mu Chen menatap Yang Hong dan bibirnya juga membentuk senyum. Dia maju selangkah dan suaranya tiba-tiba berubah dingin. "Jika kamu tertarik, mengapa kamu tidak mencobanya?" Suara dingin Mu Chen terdengar melalui langit saat dia menatap tajam ke Yang Hong yang berada di kejauhan. Pada saat ini, aura spiritual di dunia tampak bergetar. Siswa baru di daerah ini langsung tenang. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan harapan ketika mereka menatap dua individu yang berlawanan. Kedua individu ini adalah siswa baru yang paling menonjol di dunia Beichang mereka masing-masing. Betapa menakjubkannya pertempuran mereka ketika mereka saling berhadapan. Mendengar kata-kata Mu Chen, Yang Hong menarik senyumnya sedikit dan tersenyum dingin menanggapi kata-kata ini. Saat ini, energi spiritual yang padat melonjak keluar dari telapak tangannya ketika dia tersenyumi, "Aku benar-benar ingin mengujimu. Bagaimana mungkin kamu mengalahkan tingkat Rongtian dengan kekuatan Shenpomu?" Percikan terbang di antara mata mereka ketika mereka berdua saling menatap. Niat membunuh dingin milik mereka masing-masing juga jelas. "Cukup. Sekarang bukan saatnya bagi kamu untuk bertarung satu sama lain." Sosok Old Bai muncul di udara dan mengganggu atmosfer lawan dengan ayunan tangannya. Dia berkata, 1 bulan kemudian, akan ada kompetisi siswa baru. Ketika itu terjadi, kamu secara alami akan memiliki kesempatan untuk saling bertarung. Siapapun yang berhasil menang dalam kompetisi siswa baru akan menjadi individu nomor 1 di antara siswa baru. Mendengar kata-kata Old Bai, banyak mata siswa baru berbinar. Mungkin gelar individu nomor 1 di Akademi Beichang masih cukup jauh dari mereka tidak keberatan mengungkapkan kekuatan mereka dalam kompetisi siswa baru. Dengan cara ini, mereka akan bisa mendapatkan sedikit ketenaran di antara siswa lainnya. Lagi pula, ada lebih dari 20.000 siswa baru tahun ini. Tidak mudah bagi mereka untuk menonjol dari yang lain. Sebagai anak muda, sedikit reputasi sudah cukup untuk membuat darah mereka mendidih dan berjuang untuk mencapainya. Sedikit minat juga melintas di mata Mu Kui. Dia secara alami menikmati pertempuran dan juga orang yang telah berdiri di puncak jalan spiritual. Dia sama sekali tidak kalah dengan Yang Hong dan yang lainnya. Jadi, dia secara alami tidak ingin kehilangan gelar yang terkuat bagi orang lain. Bahkan jika lawannya adalah individu yang kuat. Adapun Bingking, dia tetap benar-benar tenang dan tidak terpengaruh oleh kata-kata ini. Di sisi lain, dinginnya mata Mu Chen sedikit memudar saat dia mengambil langkah mundur. Memang benar ini bukan kesempatan terbaik baginya untuk bertarung melawan Yang Hong. Kekuatan yang terakhir adalah pada tahap awal level Rongtian dan tidak lebih lemah dari Anran. Selain itu, Yang Hong mungkin memiliki teknik khusus. Jadi, dia tidak bisa meremehkannya sama sekali. Mungkin akan sulit untuk menentukan pemenang jika mereka bertarung sekarang. Mulai sekarang, kalian semua adalah siswa resmi di Akademi Beichang. Tidak peduli apapun identitas dan latar belakang yang kamu miliki sebelumnya, kalian hanyalah siswa biasa di tempat ini. Jika kamu ingin mendapatkan rasa hormat dan status, kalian harus memamerkan kemampuan kamu. Old Bai menatap banyak siswa saat dia tersenyum lemah. Selanjutnya, kalian semua telah diatur untuk tinggal di daerah siswa baru. Area siswa baru dibagi menjadi 4 distrik, utara, selatan, timur, barat. Sebentar lagi, akan ada instruktur yang akan membimbing kamu. Saat suara Old Bai memudar, puluhan sosok cahaya bergegas dari dekat dan berhenti di atas mereka. Angka-angka ini semua adalah individu paruh baya. Namun, fluktuasi kuat yang dipancarkan dari tubuh membuat mereka mengerti bahwa setiap orang dari mereka memiliki kekuatan level Rongtian. Ketika Mu Chen menyaksikan adegan ini, dia tidak bisa menyembunyikan kejutan di matanya. Seorang instruktur biasa di Akademi Beichang benar-benar memiliki kekuatan level Rongtian. Jika itu di alam Beichang sudah cukup bagi mereka untuk menjadi penguasa kota. Seperti yang diharapkan, Akademi Beichang benar-benar kuat. Lusinan instruktur menyebar dan mulai mengatur para siswa. Adapun Mu Chen dan yang lainnya, sosok langsing menuju ke mereka. Pada akhirnya, lampu memudar dan terbentuk menjadi wanita cantik dengan tubuh menggairahkan. Dia mengenakan gaun merah dan memiliki penampilan cantik. Dia memiliki gaya yang menarik dan dewasa saat dia tersenyum pada mereka dengan menarik.
Wanita berpakaian merah menatap daerah di mana Mu Chen dan yang lainnya berada dan melambaikan tangan. Sebuah penghalang cahaya segera menjebak sekitar 2.000 siswa. Untuk orang-orang di dalam penghalang cahaya, selamat. Aku adalah instruktur mahasiswa baru kamu dan akan memandu kalian untuk sementara waktu. Aku dipanggil Mu Ling. Jika ada sesuatu yang kamu tidak mengerti, jangan ragu untuk bertanya padaku. Paras wanita berbaju merah tersenyum ketika dia menatap anak laki-laki dan perempuan di bawahnya. Ketika siswa baru dari daerah lain memperhatikan instruktur yang menarik ini, mereka langsung menatap mereka dengan iri. Bagaimanapun, dia jauh lebih menarik daripada instruktur pria berwajah keras yang mereka miliki. Ayo, ikuti aku akan membawa kamu semua ke distrik kamu masing-masing. Mu Ling melambaikan tangannya dan mengayunkan tubuhnya sebelum menuju ke Akademi Beichang. Ayo pergi. Mu Chen tersenyum pada Luo Li dan segera mengikuti. Di belakangnya, Ye Qingling, Suon Er, Mo Ling dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti. Mereka juga kebetulan berada di area yang sama dengan Mu Chen. Dengan demikian, mereka akan dapat saling menjaga mulai sekarang. Ribuan orang mengikuti Mu Ling dan diserang pergi dari platform batu. Saat mereka turun, banyak ruang kultivasi muncul di mata mereka. Selain itu, mereka bisa melihat banyak individu terbang melintasi langit. Di bawah bimbingan Mu Ling, Mu Chen dan yang lainnya terbang ke sisi barat selama puluhan menit sebelum melambat. Kemudian, dia menunjuk ke bawah dan tersenyum, ini adalah tempat di mana kamu akan tinggal. Mu Chen dan yang lainnya melihat ke bawah dan memperhatikan pemandangan yang subur bersama dengan danau jernih yang berkilau. Di daerah ini, ada rumah-rumah sederhana yang terletak dalam kelompok. Aura spiritual di sini. Kejutan memenuhi mata Mu Chen. Dia menemukan bahwa aura spiritual dunia sangat padat di wilayah ini. Selain itu, kepadatan akan meningkat saat mereka memasuki kedalaman wilayah ini. Sebenarnya ada formasi konvergensi roh besar yang tersembunyi di tempat ini. Mata Mu Chen menyapu area ini. Saat ini, matanya tidak sama dengan sebelumnya. Dengan hanya pandangan sekilas, dia dapat mendeteksi fluktuasi khusus yang tersembunyi di udara. Ini adalah fluktuasi yang unik untuk formasi spiritual. Area perumahan untuk mahasiswa baru ini sebenarnya memiliki formasi konvergensi roh. Selain itu, peringkat itu pasti telah melampaui satu-satunya formasi konvergensi roh yang dimiliki Akademi Beichang. Pria kecil, kamu memiliki mata yang tajam. Mu Ling kagum saat dia menatap Mu Chen. Namun, dia tersenyum dan menghadapi kerumunan saat dia berkata, tempat di mana kamu akan tinggal diselimuti oleh formasi konvergensi roh peringkat 4. Ketika kata-kata ini diucapkan, keributan langsung pecah dari kerumunan. Formasi konvergensi roh adalah simbol kekuatan untuk kekuatan apapun. Mungkin banyak dari mereka telah melihat formasi konvergensi roh peringkat 4, itu masih pertama kalinya mereka melihat satu diatur di lokasi perumahan. Selain itu, area perumahan untuk siswa baru juga dibagi menjadi A, B dan kelas C, kamu hanya ditugaskan untuk kelas C sekarang. Itu dianggap berada di perbatasan formasi konvergensi roh peringkat 4. Meskipun aura spiritual di sini cukup baik, itu tidak dapat dibandingkan dengan area kelas B dan kelas A. Mu Ling menunjuk ke kedalaman wilayah ini. Jelaslah bahwa aura spiritual di lokasi itu jauh lebih terkonsentrasi. Kemudian, dia berkata, lokasi itu adalah pusat formasi konvergensi roh. Kepadatan aura spiritual secara alami melampaui bagian luarnya. Bisakah kita tinggal di tempat itu juga? Beberapa siswa baru meneteskan air liur saat mereka bertanya. Jelas bahwa itu jauh lebih bermanfaat bagi kultivasi mereka jika mereka tinggal di dalam daerah itu. Tentu saja. Mu Ling tersenyum menawan ketika dia menjawab, namun, kami akan meminta bayaran agar kamu tinggal di sana. Kamar kelas A membutuhkan biaya 2.000 poin nilai spiritual per bulan. Sedangkan untuk ruang kelas B, dibutuhkan 1.000 poin nilai spiritual. Semua siswa baru benar-benar terkejut ketika mereka mendengar ini. Jadi seperti itu? Mereka harus membayar sewa? Hei anak-anak baru, poin nilai spiritual cukup penting dalam Akademi Beichang. Ini bisa menjadi sarana untuk memotivasi kamu berkultivasi.
Di Akademi Beichang, ada total 100 plus formasi konvergensi roh peringkat 4 ditambah 60 ditambah formasi konvergensi roh peringkat 5 ditambah formasi konvergensi roh peringkat 6, formasi konvergensi roh 10 peringkat 7 dan formasi konvergensi roh peringkat 8. Wah! Pada saat ini, bahkan orang-orang yang diberkati dari latar belakang yang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jelaslah bahwa mereka dikejutkan oleh berita ini. Bukankah terlalu menakutkan bagi Akademi untuk memiliki formasi konvergensi roh sebanyak ini? Tentu saja, semua orang tidak boleh berpikir bahwa mereka bisa menikmati menggunakan formasi konvergensi roh ini tanpa membayar harga. Mu Ling tertawa. Apa maksudmu? Pada saat ini, semua orang merasa tidak nyaman. Selain formasi konvergensi roh peringkat 4, formasi konvergensi roh yang tersisa membutuhkan biaya untuk masuk. Untuk formasi konvergensi roh peringkat 7, diperlukan bayaran 5.000 poin nilai spiritual per hari. Gelodak. Hampir semua siswa jatuh pada saat ini. Mereka akhirnya mengerti seperti apa keberadaan poin nilai spiritual di dalam Akademi Beichang. Akan sulit bagi mereka untuk maju tanpa poin nilai spiritual di sini. Mu Chen juga tertawa getir ketika mendengar ini. Saat ini, ia memiliki 6.100 poin nilai spiritual. Dengan kata lain, bukankah dia hanya memenuhi syarat untuk berkultivasi selama 1 hari di formasi konvergensi roh peringkat 7? Namun, itu masih cukup menarik. Semua orang seharusnya tidak sesedih ini. Sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan poin nilai spiritual dalam Akademi Beichang. Mu Ling tersenyum menawan, tetapi sedikit kepuasan sadis bisa dilihat ketika dia melihat penampilan mereka yang menyedihkan. Metode paling sederhana untuk mendapatkan poin nilai spiritual adalah dengan memasukkan energi spiritual terkuat kamu ke dalam kartu nilai spiritual kamu setiap bulan. Jika kamu telah meningkat selama bulan itu, kamu secara otomatis akan dihargai karena perbedaannya. Tentu saja, kamu juga bisa melakukannya kapanpun kamu membuat terobosan. Jika kamu ingin mendapatkan poin nilai spiritual lebih cepat, kamu dapat memasuki wilayah petir. Itu adalah lokasi yang populer di dalam Akademi Beichang. Mu Ling menunjuk ke arah langit Akademi Beichang di kejauhan. Mereka semua segera membalikkan pandangan mereka dan mereka melihat bahwa langit di lokasi itu cukup gelap. Samar-samar mereka bisa melihat langit yang menyimpang dan kilatan cahaya. Wilayah petir adalah tempat kultivasi yang dibuka oleh Akademi Beichang. Di lokasi itu, jumlah kilat ilahi yang tak berujung turun. Petir ilahi ini memiliki efek memperkuat energi spiritual. Pada saat bersamaan, itu juga bisa memperkuat tubuh. Siapapun yang mencapai kekuatan tingkat Shenpo dapat memasuki tempat itu. Selain dari kultivasi, kamu bisa menyingkat petir ilahi menjadi manik petir ilahi. Ini cukup populer di dalam Akademi Beichang. Dikatakan bahwa itu bernilai 200 poin nilai spiritual per manik di aula nilai spiritual. 200 nilai spiritual per manik? Sudut mata kerumunan itu bergerak-gerak. Sebenarnya semahal itu? Tampaknya itu adalah metode yang layak untuk mendapatkan nilai spiritual. Namun, Mu Ling meletakkan tangannya di bibirnya dan tersenyum dengan menyihir pada mereka, kamu juga harus membayar harga untuk memasuki wilayah petir. Namun, tidak sebanyak itu. Kamu dapat memasukkannya setelah membayar 500 poin nilai spiritual. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi muram dan mengertakkan gigi. Akademi Beichang benar-benar gila.